Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita berjumpa dalam pembelajaran tematik kurikulum 2013 edisi revisi 2017. Kali ini kita masuki pembelajaran tematik untuk kelas 5 sekolah dasar dan madrasah ibtidaiyah dengan tema 1, organ gerak hewan dan manusia. Subtema 1, organ gerak hewan. Sebagaimana biasanya, sebelum kita melakukan kegiatan pembelajaran ini, kita siapkan dulu beberapa hal, yaitu 1, buku siswa kelas 5, tema 1, organ gerak hewan dan manusia. Kemudian siapkan pula alat-alat tulis yang dibutuhkan dalam kegiatan pembelajaran ini. Dan pada pembelajaran 3 kali ini, kita juga membutuhkan atlas atau peta. Ini salah satu contohnya. Dan kita awali kegiatan ini dengan terlebih dahulu membaca doa untuk memulai pembelajaran. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi sidni ilman warzuqni fahman. Baiklah, kita mulai saja pembelajaran kita pada kesempatan ini. Selesai bermain, Pak Rudi mengajak Edo mengumpulkan air seni kelinci. Air seni kelinci tersebut oleh Pak Rudi disalurkan melalui saluran-saluran air dan dikumpulkan ke dalam satu wadah penampungan. Ini dia gambarnya. Bau sekali, Pak, kata Edo. Benar, Edo. Meskipun bau, tetapi air seni kelinci ini sangat baik digunakan sebagai bahan pupuk cair organik untuk tanaman. Sayuran akan tumbuh dengan subur, tanaman buah akan cepat berbuah, dan tanaman bunga akan cepat berbunga, jawab Pak Rudi. Tiba-tiba Pak Eko datang ke kandang kelinci. Pak Eko meminta air seni kelinci milik Pak Rudi untuk memupuk sayuran di belakang rumahnya. Dengan ikhlas, Pak Rudi pun memberikan sebagian air seni kelinci tersebut kepada Pak Eko. Pak, kenapa air seni kelinci itu diberikan kepada Pak Eko? Kan sayang, Pak, kata Edo penasaran. Iya, tidak apa-apa, Edo. Kita harus saling membantu. Jika ada orang yang membutuhkan bantuan,
kita harus secara ikhlas dan sukarela memberikan bantuan. Karena kita makhluk sosial. Artinya tidak dapat hidup sendiri dan membutuhkan bantuan orang lain. Jawab Pak Rudi. Dan ingat, saling membantu dan tolong-menolong adalah bentuk dari pengamalan sila Pancasila juga loh. Tambah Pak Rudi. Benar sekali Pak, jika tidak salah, sila kemanusiaan yang adil dan beradab, kata Edo. Yo membaca. Untuk lebih memahami nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila, bacalah bacaan berikut dengan seksama. Ya, coba kamu siapkan untuk membaca teks berikut ini. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia bukan lagi suatu hal yang baru bagi masyarakat Indonesia. Dari zaman dahulu, nilai-nilai Pancasila memang sudah terkandung dalam kehidupan sosial budaya masyarakat kita. Nilai-nilai tersebut telah meliputi berbagai aspek kehidupan dan masih tetap dipelihara sampai saat ini. Nilai-nilai Pancasila perlu sekali kita kembangkan dalam kehidupan sosial budaya. Hal ini dimaksudkan agar tercipta suasana yang tenang, sejahtera, damai, dan aman. Tanpa nilai-nilai tersebut, kita tidak akan dapat mencapai semua itu. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. 1. Nilai ketuhanan yang Maha Esa. Beriman kepada Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan agama dan keyakinan yang dianutnya. Nilai yang terkandung dalam sila ini juga mengharuskan kita untuk saling menghormati dan bekerja sama antar pemeluk agama yang berbeda-beda. Kita tidak boleh memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain. Kita harus saling menghormati kebebasan dalam menjalankan ibadah. Dua, nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Setiap warga negara hendaklah mengakui persamaan derajat, persamaan kewajiban antara sesama manusia sebagai asas kebersamaan bangsa Indonesia dan persamaan hak. Dengan menjunjung tinggi persamaan derajat, hak, dan kewajiban, maka seluruh bangsa Indonesia bersama-sama akan mampu menegakkan dan juga memelihara kebersamaan. Penerapan nilai ini dalam kehidupan sehari-hari adalah dengan mengembangkan rasa saling mencintai sesama manusia, sikap tenggang rasa, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan,
gemar melakukan kegiatan kemanusiaan, serta berani menegakkan kebenaran dan keadilan. Tiga, Persatuan Indonesia. Makna dan nilai yang terkandung dalam sila ini adalah menjaga persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia dengan menerapkan sikap cinta tanah air, rela berkorban demi bangsa dan negara, serta memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa yang berbineka tunggal ika. Empat, nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama. Kedudukan yang sama tersebut hendaknya digunakan secara sadar dengan mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. Selain itu, warga negara Indonesia harus selalu mengutamakan musyawarah untuk mufakat. Saya ulangi, selain itu, warga negara Indonesia harus selalu mengutamakan musyawarah untuk mufakat dalam menyelesaikan suatu persoalan bersama. Penerapan dalam sikap sehari-hari adalah dengan mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi dan golongan. Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain, serta mengutamakan budaya musyawarah dalam menyelesaikan masalah dengan diliputi oleh semangat kekeluargaan. Lima, nilai-nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita harus menghindarkan diri dari sifat pemborosan, selalu bergaya hidup mewah, dan perbuatan-perbuatan yang merugikan kepentingan umum. Bekerja keras dan menghargai hasil kerja keras orang lain sangat dibutuhkan dalam mewujudkan sikap kebersamaan. Di samping itu, harus dikembangkan pula sikap adil terhadap sesama, menghormati hak orang lain, serta menolong dan menghargai orang lain. Baiklah, kini kita masuk pada sesi berikutnya, yaitu sesi diskusi dalam forum Ayo Berdiskusi. Diskusikan dengan teman sebangkumu mengenai sikap-sikap atau perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Berilah tanda centang pada kolom yang sesuai. Nah, ini ada contoh perilaku atau sikap. Nah, ada 5 contoh, yaitu 1, gotong royong. Gotong royong ini sesuai dengan sila keberapa? Apakah ke-1, apakah ke-2, ke-3, ke-4,
atau kelima. Nah, yang cocok berikan tanda centang pada kolom yang ada. 2. Rajin beribadah. Rajin beribadah ini sesuai dengan sila keberapa. Demikian pula yang ketiga, melaksanakan hasil keputusan musyawarah secara bertanggung jawab. Centang kolom yang sesuai dengan perilaku atau sikap ini. Perilaku yang keempat, tidak membeda-bedakan antara yang kaya dengan yang miskin. Nah, perilaku yang keempat ini sesuai dengan sila keberapa. Tinggal kamu beri tanda centang. 5. Memberikan kesempatan kepada orang tua untuk duduk ketika berada di angkutan umum. Nah, sikap atau perilaku ini sesuai dengan sila keberapa. Silakan dicentang pada kolom yang disediakan. Nah, itulah sesi diskusi kita. Ya, kamu tinggal memberikan tanda centang pada kolom yang ada. Ini ada di buku siswa. Kalau kalian tidak mempunyai buku siswa, silahkan buat dulu tabelnya. Kemudian berilah tanda centang pada kolom yang sesuai. Setelah kita selesai melakukan diskusi, saatnya kita sampai pada sesi berikutnya, yaitu ayo menulis. Nah, dalam sesi ini kamu punya satu tugas, yaitu tuliskan sikap-sikap dalam kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Nah, sila 1, ketuhanan yang Maha Esa. Nah, sikap yang sesuai dengan sila 1, ketuhanan yang Maha Esa, nah, kamu sebutkan dan dituliskan dalam kolom yang sudah ada. Ya, kolom seperti ini. Dilanjutkan dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Lambangnya rantai emas. Contoh sikap yang sesuai, silakan ditulis pada kolom yang sudah disiapkan. Nah, yaitu sikap yang sesuai dengan sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Itu apa? Ditulis di sini. Demikian pula untuk sila yang ketiga, Persatuan Indonesia. Lambangnya pohon beringin. Silakan tuliskan sikap yang sesuai dengan sila Persatuan Indonesia. Untuk sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dengan lambang kepala banteng. Silakan ditulis pula sikap-sikap yang sesuai dengan sila keempat ini. Kemudian yang terakhir,
adalah sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lambangnya padi dan kapas. Silakan kamu tuliskan sikap yang sesuai dengan sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia di kolom ini. Oke, kalau sudah paham, kita lanjutkan. Sesi selanjutnya yaitu ayo mengamati. Amatilah perilaku dan sikap orang-orang di lingkungan sekitarmu, seperti di sekolah, rumah, atau masyarakat. Tuliskan perilaku atau sikap yang tidak sesuai. Sekali lagi, yang tidak sesuai. Sikap yang tidak sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Berilah tanda centang pada kolom yang sesuai. Nah, ini tabel pengamatan untuk mengamati perilaku atau sikap yang tidak sesuai dengan sila-sila pada Pancasila. Ada 5 sikap yang harus kamu tuliskan, mulai dari nomor 1, 2, 3, 4, dan 5. Kemudian sikap atau perilaku nomor 1 yang kamu tuliskan itu tidak sesuai atau bertentangan dengan sila keberapa. Ya. Demikian pula untuk perilaku atau sikap yang kedua, itu tidak sesuai dengan sila keberapa. Demikian seterusnya. Nah, sikap-sikap yang kamu tuliskan itu tidak sesuai dengan sila keberapa, tinggal kamu centang pada kolom yang sesuai. Oke, kamu pasti sudah paham. Sekarang kita akan mengamati peta geografis atau peta kondisi geografis negara Indonesia. Nah, pada kegiatan ini kamu membutuhkan peta Indonesia atau atlas untuk bisa mengamati dengan lebih jelas. Nah, pada video ini petanya. Nah, tentu ketika kamu mengamati melalui video itu kurang begitu jelas, maka gunakanlah peta atau atlas yang kamu siapkan. Oke, kalau sudah selesai, silakan diskusikan hasil pengamatan kamu itu pada sesi ini, yaitu berdasarkan pada peta di atas, diskusikan dengan temanmu mengenai luas dan letak negara Indonesia. Tuliskan hasil diskusimu pada kolom berikut. Nah, ini hasil dari pengamatan peta yang kamu lakukan tadi. Nah, maka ada satu tugas untuk didiskusikan, yaitu mencari luas dan letak wilayah Indonesia. Ini contoh kolomnya. Luas wilayah Indonesia itu
berapa, kamu tuliskan di sini. Atau kamu buat dulu kolomnya. Kemudian setelah luas wilayah Indonesia bisa kamu selesaikan dengan teman-temanmu, maka lanjutkan dengan menuliskan letak wilayah Indonesia. Oke, kalau sudah selesai diskusinya, kamu bisa lanjutkan sesi berikutnya, yaitu percobaan. Ayo mencoba. Setelah mengetahui luas dan letak wilayah negara Indonesia, sekarang giliranmu untuk mengetahui luas dan letak wilayah tempat tinggalmu. Gambarkan ke dalam sebuah peta sederhana. Untuk mendapatkan data dan informasi yang akurat, kamu bisa melakukan pengamatan langsung dan bertanya kepada para pengurus RT, RW, atau tokoh masyarakat di wilayah tempat tinggalmu. Adapun yang harus kamu tampilkan pada peta adalah sebagai berikut. Jadi kamu buat peta yang sederhana, peta tempat tinggalmu dan lingkungannya. Nah, kamu tampilkan pada peta itu hal-hal sebagai berikut. 1. Pertegas posisi rumahmu. Jadi posisi rumahmu dibuat dengan gambar yang mencolok sehingga mudah dikenali. 2. Buatlah batas-batas RT. 3. Rumah. Jadi di samping rumah kamu tentu ada rumah-rumah tetangga-tetanggamu. Maka gambarlah rumah-rumah tersebut sesuai dengan kondisi tempat tinggalmu. 4. Jalan. Jalan baik besar ataupun kecil silahkan digambar pada peta yang kamu buat. Kemudian yang kelima, ladang, kebun, sawah, bukit, atau hutan juga bisa digambarkan pada peta kamu. 6. Sungai atau aliran air. Nah, itulah hal-hal yang harus kamu gambar atau kamu tampilkan pada peta tempat tinggalmu atau tempat di mana kamu tinggal, maka semua itu kamu tampilkan pada gambar atau peta yang kamu buat. Nah, tentunya ini membutuhkan waktu yang lama. Nah, peta wilayah tempat tinggalku. Ini adalah area untuk menggambar peta tempat tinggalku. Nah, kamu bisa mengerjakan bersama teman-temanmu, mungkin butuh waktu 10 sampai 15 menit atau bisa saja lebih. Nah, baiklah, kita lanjutkan saja dengan sesi berikutnya. Ayo menulis. Mengenali wilayah tempat tinggal kita akan menjadikan kita lebih mencintai lingkungan tempat tinggal kita. Bagaimana dengan kamu? Seberapa kenalkah kamu terhadap lingkungan tempat tinggalmu?
Agar semakin mengenal lingkunganmu, buatlah cerita singkat berdasarkan peta wilayah yang telah kamu buat. Bacakan ceritamu di depan teman-temanmu. Pada saat salah seorang temanmu bercerita tentang wilayah tempat tinggalnya, dengarkan dengan seksama dan temukan ide-ide pokok cerita itu. Sekali lagi, temukan ide-ide pokok ceritanya. Tuliskan hasilnya pada kolom berikut ini. Paragraf 1, 2, 3, 4, dan 5. Ide pokok. Tuliskan paragraf 1, ide pokoknya apa. Dilanjutkan dengan kalimat pengembangnya apa. Paragraf 2, ide pokoknya apa. Ditulis. Kalimat pengembangnya juga kamu tuliskan pada kolom kalimat pengembang. Paragraf 3, 4, dan 5 masing-masing juga dituliskan ide pokoknya dan dilengkapi dengan kalimat pengembang. Nah, itulah sesi Ayo Menulis. Nah, silakan dikerjakan bersama dengan teman-temanmu. Setelah selesai, maka sampailah kita pada sesi Ayo Renungkan. Tuliskan sikap dan perilakumu yang sudah sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Mintalah evaluasi kepada orang tuamu. Kamu tuliskan perilaku atau sikap kamu yang sesuai atau yang sudah sesuai dengan Pancasila di kolom ini. Nah, kemudian kalau sudah dituliskan, maka kamu minta kepada orang tua atau bapak ibu gurumu untuk mengevaluasi apakah sikap yang kamu lakukan benar-benar telah sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Kemudian masih satu tugas untuk kalian, untuk kamu, yaitu bekerja sama dengan orang tua. Ya, dalam sesi ini, ya, kamu punya satu tugas. Bersama orang tuamu, amatilah kondisi geografis wilayah tempat tinggalmu. Buatlah peta sederhana kondisi geografis wilayah tempat tinggalmu. Jadi tugas ini dikerjakan di rumah bersama dengan ayah atau ibu atau kakak atau siapapun yang bisa membantumu. Nah, buat peta sederhana kondisi geografis wilayah tempat tinggalmu. Nah, digambar dengan baik dalam sebuah kertas kosong, selembar kertas kosong untuk membuat gambar peta kondisi geografis wilayah tempat tinggalmu. Oke, itu saja pembelajaran kita pada kesempatan ini. Mudah-mudahan kamu bisa memahami dengan baik, mengikuti kegiatan dengan baik, dan tentunya melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik pula, sehingga kamu bisa mengambil manfaat dari kegiatan pembelajaran ini. Baiklah, dari saya terima kasih atas
perhatiannya. Terima kasih telah mengikuti video ini dengan baik. Jangan lupa silahkan klik subscribe untuk mendukung channel ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.